Shalom, pujakan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita jumpa kembali dalam renungan pagi. Kita percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan itu selalu melingkupi setiap kita, dan kita boleh merasakan bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Mari kita mulai dengan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk kami melangkah Tuhan, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami tidak terjatuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan itu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan akan saya lanjutkan, yaitu mengenai hati-hati dengan pikiran kita, yaitu dengan subtema bagaimana kita bisa sehati sepikir. Firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku di dalam Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan ini, saudaraku dalam Tuhan, ternyata begitu pentingnya di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah organisasi gereja, untuk kita bisa sehati dan sepikir. Saudaraku dalam Tuhan, kita melihat bahwa ketika ketika kita tidak ada di dalam kehidupan yang sehati dan sepikir, maka perpecahan itu akan terjadi. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak orang ketika dia mengalami hal-hal yang demikian ya, ketika dia ada konflik, ketika dia mengalami adanya batu sandungan, ketika dia mungkin diomongin orang, ketika dia mungkin dicaci maki orang, atau mungkin dia mengalami ketersinggungan, saudaraku dalam Tuhan, dia malah menjauhkan diri daripada komunitas itu. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, dalam sebuah komunitas, terlebih saudaraku dalam Tuhan berawal dari sebuah keluarga, saya mau katakan bahwa hendaklah kita boleh sehati sepikir. Kenapa saudaraku dalam Tuhan? Ketika kita bisa sehati dan sepikir, maka kita mempunyai tujuan yang sama. Maka kita bisa bersama-sama untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Saudaraku dalam Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, jangan kita menjadi orang yang menjadi pemecah sebuah hubungan. Baik itu dalam sebuah hubungan di dalam gereja, dalam keluarga kita, dalam hubungan kerja, dengan semua teman-teman kita. Karena kita menjadi anak Tuhan, kita harus membawa kasih Tuhan. Di dalam kehidupan ini, saudaraku dalam Tuhan, waktu kita belajar menjadi orang yang mengerti apa arti itu sehati dan sepikir, maka kita mengerti bahwa kita dibawa di dalam sebuah kehidupan untuk kita bisa bersatu di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, bersatu di dalam Tuhan itu memang tidak mudah. Setiap orang punya karakter masing-masing, setiap orang punya sifat yang berbeda, setiap orang punya cara berkata yang berbeda, setiap orang dia punya tingkah laku yang berbeda. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, di atas daripada semuanya itu, mari kita mau libatkan itu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mendasari firman Tuhan itu sebagai basic kehidupan kita, menjadi pedoman kehidupan kita untuk kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan ya, kalau saya melihat bahwa mungkin di gereja dia kelihatannya baik-baik saja, belum tentu di rumah baik-baik aja, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Di rumah bisa jadi dia menjadi anak yang tidak taat kepada orang tua.
Di rumah dia bisa menjadi bahkan anak yang sangat-sangat membuat orang tuanya tidak merasa sukacita. Dia menjadi batu sandungan dan sebagainya, saudaraku dalam Tuhan. Demikian juga ada juga orang yang di gereja, dia bisa menjadi pemecah di dalam sebuah komunitas gereja. Meskipun dia melayani, saudaraku dalam Tuhan, ketika dia tidak bisa menguasai pikiran, dia tidak bisa bersahati, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia tidak bisa mengayomi sesamanya, ya, teman-teman sepelayanannya yang tidak bisa mengerti, memahami sifat dan karakter setiap pribadi yang dekat dengan dirinya, maka perpecahan itu akan terjadi. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kewajiban buat kita semua, yaitu buat kita semua yang mencintai Tuhan. Tuhan datang dengan kasih-Nya supaya kita juga mewartakan kasih itu lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat karakter kita, lewat sifat kita, lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Supaya apa, saudaraku dalam Tuhan? Supaya kita bisa mengerti bahwa kita datang ke dunia ini, kita diberikan Tuhan kehidupan, yaitu supaya kita menjadi terang, supaya kehidupan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi menciptakan perpecahan dimanapun kita berada. Ada itu, saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita, menegur kita. Mari kita belajar untuk kita sehati, sepikir, seia, sekata. Supaya apa? Supaya kita bisa bersatu, supaya kita bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat setiap kita yang bisa bersatu di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik Tuhan. Hingga pagi ini Tuhan kami boleh belajar bagaimana Tuhan kami boleh sehati dan sepikir di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tidak ada perpecahan dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami Tuhan pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang bisa mewartakan kasih Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami di tengah keluarga kami Tuhan, di pekerjaan kami, di gereja Tuhan, di dalam pelayanan dan segala komunitas yang kami terlibat Tuhan, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi saksi Tuhan, bahwa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, alat Tuhan yang sehati dan sepikir, yang mau Tuhan menjadi pemersatu Tuhan buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan, berkati Tuhan buat jemaat Tuhan, berkati buat seluruh Tuhan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.